Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di opening Meraki Exhibition. Acara ini merupakan acara pameran tugas akhir dari mahasiswa-mahasiswi calon lulusan sarjana Program Studi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, karya yang akan ditampilkan terdiri dari beragam teknik dan media, baik dari seni murni, seni kriya, maupun desain. Adapun rangkaian acara pada hari ini terdiri dari 1. Sambutan yang diawali oleh Farid Burhanuddin. Yang kedua, pengantar kuratorial oleh Ibu Jeong Ok Jun, BFA, MFA. Yang ketiga, sambutan dari Kepala Program Studi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Indro Murdi Suroso, MSN. Yang keempat, peresmian acara dari Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta kepada Ibu Dr. Liliana Mulyasuti, MPD. Yang kelima, pembukaan persembahan live performance art painting dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta. Yang keenam, pengenalan pameris, dan diakhiri dengan yang terakhir, virtual gallery tour. Baik, marilah kita mulai acara yang pertama, yaitu sambutan dari Farid Burhanuddin selaku Ketua Acara Meraki Exhibition. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Liliana Mulyasuti, MPD, selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Yang terhormat Bapak Dr. Indro Murdi Suroso, MSN, selaku Kaprodi Pendidikan Seni Rupa UNJ. Yang terhormat Ibu Jeong Ok Jun, BFA, MFA, selaku Kurator Pameran Tugas Akhir Meraki Exhibition. Yang terhormat Ibu Zaitun YA Kherit, MPD, selaku dosen penanggung jawab sidang skripsi penciptaan karya seni rupa, serta teman-teman semua. Saya selaku ketua acara mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu serta audiens penikmat seni di acara Opening Ceremony of Meraki Exhibition. Acara ini bertajuk Meraki Exhibition yang berasal dari bahasa Yunani yaitu Meraki, yang berarti melakukan sesuatu dengan cinta, jiwa, dan kreativitas. Pameran ini merupakan sebuah proses penggalian dalam, mengenali diri, dan karya-karya yang terlahir merupakan hasil dari perenungan sehingga mencerminkan sebagian dari jiwa pameris, yang diwujudkan dalam karya seni 2 dimensi maupun 3 dimensi. Meraki diibaratkan dengan sebuah objek tangga, yang merupakan sebuah pijakan untuk mencapai sesuatu, yaitu menciptakan sebuah karya seni yang bermakna melalui proses penggalian diri oleh 26 mahasiswa pendidikan seni rupa. Acara ini diharapkan dapat menjadi sebuah wadah solusi persoalan yang diangkat dalam berkarya untuk pameris maupun penikmat seni yang menyaksikan pameran ini. Saya selaku ketua acara mewakili panitia sekaligus pameris yang terlibat mengucapkan mohon maaf apabila selama pelaksanaan pameran terdapat kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, acara selanjutnya yaitu pengantar kuratorial yang akan disampaikan oleh Ibu Jeong Ok Jun, BFA, MFA. Waktu dan tempat disilahkan. Humans are special beings. They are special not just because they think and speak, but also because they value and create. One of the essential elements that makes a human special is the soul in the classical sense, or spirit or mind in the modern term. And the soul is what many artists have strived to get in touch with when they create a work of art.
Like Vincent van Gogh, who believed art that is not merely created by one's skillful hand, but stems from a deeper origin of our soul. Vasily Kandinsky also emphasized the spiritual aspect in art, as he sought beauty created by the inner need of the artist. Therefore, the soul, as the power of creation, evokes deep feelings of one's inner self, stimulates one's imagination, and leads one to an artistic inquiry. Love, on the other hand, is also an essential element in art. Love, ruler of the arts, borrowing from the word of Masilio Ficino, the Italian Renaissance philosopher, allows artists to carefully create a work of art for the people who would appreciate it. Thus, love is the fundamental attitude that artists must take in towards not just for their creative outcome, but also for the audience. In that respect, it is truly legitimate when Plato said that the genius of love is a creative force that gives birth to all things. Meraki exhibition featuring 26 students of visual arts education at the Jakarta State University is inspired by the ancient Greek word meraki, which means putting yourself into your work with soul and love. As the current artistic environment tends to push artists look toward outward or so-called the art world, dunia seni, for the sake of network, exhibitions, and the market, artists and designers are losing the contact with their inner world, which weakens their spiritual and emotional consciousness. Introspection and contemplation are what this exhibition proposes as important for young artists and designers who learn how to explore and self-discover the gift of their inner potential. Despite the constant shift in the purpose and definition of art, one thing that remains fundamental is artists' quest for their identity. Through carefully cultivating their soul with love and artistic integrity, the artists of this exhibition successfully demonstrate the depth and growth of uniqueness of their creative expression. It is hoped that the audience find the passion of artistic achievements and the dynamics of creative endeavors by these young artists and designers who are ready to move towards a more exciting life ahead. Thank you. Terima kasih kepada Ibu Jiong atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Koordinator Program Studi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta kepada Bapak Dr. Indro Murdi Suroso, MSN. Waktu dan tempat disilahkan. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kondisi pandemi hari demi hari terus memakan korban jiwa yang memaksa kita untuk semakin membatasi kegiatan di luar rumah. Dalam keterbatasan pandemi, kehidupan harus terus bergerak. Proses studi harus terus berlangsung. Pameran virtual tugas akhir sebagai kulminasi dari proses studi sarjana ini merupakan kali ketiga yang diselenggarakan dalam kondisi pandemi. Hakikat berkarya seni adalah mengekspresikan ide dan perasaan melalui perwujudan bentuk yang kreatif dan imajinatif. Hakikat ini telah tercakup dalam konsep pameran dengan pilihan tajuk Meraki. Perumusan judul pameran tampak telah dilandasi penguasaan konseptual yang baik. Pameran kali ini menampilkan jenis karya seni rupa murni, kriya, dan desain dari 26 peserta. Keragaman jenis karya seni rupa ini
menunjukkan semua cabang seni rupa diminati untuk didalami sebagai pilihan proyek tugas akhir. Saya berharap keahlian yang diperlihatkan melalui pameran ini dapat menjadi titik awal untuk dikembangkan lebih lanjut di dunia profesional. Beribu terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah menyelenggarakan pameran ini. Kurator, koordinator, tugas akhir, para narasumber, dan panitia pelaksana. Ucapan terima kasih saya sampaikan secara khusus kepada Dekan FBS UNJ, Dr. Liliana Mulia Astuti, yang telah berkenan memberikan sambutan. Kepada pemirsa pameran, kami menyampaikan terima kasih atas perhatiannya dan selamat berapresiasi. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan pameran ini terdapat kekurangan atau kekeliruan. Kepada semua peserta pameran, saya ucapkan selamat dan sukses. Semoga pameran ini bisa memicu semangat kalian untuk terus berkreasi dan berpameran di masa mendatang. Selalu kreatif. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Indro atas sambutannya. Selanjutnya adalah kata sambutan sekaligus peresmian acara yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta kepada Ibu Dr. Liliana Mulia Astuti, MPD. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan. Pada hari ini saya berkesempatan untuk memberikan sambutan dalam rangka pameran bertajuk Meraki Exhibition yang diselenggarakan oleh mahasiswa Pendidikan Seni Rupa FBS UNJ semester 114. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan salut dan apresiasi kepada para dosen pembimbing, kepada mahasiswa yang terus berkreasi meskipun pandemi sudah menerpa kita hampir 2 tahun. Ucapan terima kasih juga ingin saya sampaikan kepada Bapak Korprodi, Bapak Indro Murdi-Suroso yang tak henti-hentinya tentu saja memberikan motivasi kepada mahasiswa dan kepada orang tua atau para pendamping mahasiswa yang tentu selalu memberikan support sehingga mahasiswa terus berjuang untuk menyelesaikan karya-karyanya dalam rangka kuliah. Semoga pameran pada hari ini terus menjadi inspirasi bagi adik-adik kelas yang mungkin juga melihat, menyaksikan pameran, dan tentu saja bukan hanya untuk kalangan internal mahasiswa UNJ, tetapi semoga juga mendapat rekognisi dari mahasiswa di universitas lain, ya, sehingga pameran ini menjadi lebih bermakna. Tentu karya-karya yang lahir dari hati, dari proses kreatif dengan bimbingan dosen, bisa menjadi karya yang luar biasa ketika dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan saya yakin di bawah bimbingan dosen yang tulus hati di Prodi Pendidikan Seni Rupa, karya-karya ini menjadi karya yang luar biasa dan akan menjadi sebuah kenangan manis untuk mahasiswa karena telah menghasilkan karya di tengah pandemi. Demikian saja sambutan dari saya. Terus semangat berkreativitas. Jangan lupa kita tetap harus jaga kesehatan karena corona masih mengintai. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin, dengan ini acara Meraki Exhibition resmi dibuka. Baik, marilah kita saksikan bersama performance art live painting persembahan dari Dwi Putri Utami selaku mahasiswi program studi pendidikan seni rupa Universitas Negeri Jakarta.
Baiklah para hadirin yang terhormat, sampailah kita di acara yang paling ditunggu-tunggu, dan inilah para pameris program studi pendidikan seni rupa Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ibnu Ajabali Hirian, mahasiswa pendidikan seni rupa Universitas Negeri Jakarta. Pada pameran tugas akhir kali ini, saya menciptakan 3 karya yang berjudul Pangeran Walang Sungsang, Kipati Manik, dan Asal-usul Desa Watubelah. Karya ini dibuat dengan teknik matte painting. Matte painting sendiri merupakan teknik yang biasa digunakan di industri perfilman untuk menciptakan latar belakang imajinatif yang baru yang tidak benar-benar ada di dunia nyata. Mengangkat salah satu cerita dongeng asal Jawa Barat, saya menyajikan kembali cerita tersebut dalam bentuk photobook yang dibuat dengan teknik matte painting ini. Karya ini bertujuan untuk menciptakan alternatif media penyebaran dongeng bagi masyarakat dewasa di era saat ini. Berfokus pada lanskap pemandangan adegan dari tiap cerita, karya ini memberikan pengalaman visual yang baru dengan matte painting. Dalam prosesnya, karya ini dibuat dengan menggabungkan beberapa teknik seperti fotografi, digital imaging, serta digital painting. Halo, nama saya Hoirul Iwan, Harahap Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2016. Pada pameran ini saya membuat 4 karya fotografi advertorial arsitektur dengan judul Pengaruh Tionghoa, Arab, Portugis, dan Jawa pada Masjid Langgar Tinggi Pekojan. Karya 1, Pengaruh Tionghoa, terdapat pada pintu dan jendela masjid. Karya 2, Pengaruh Arab, terdapat pada pintu masuk masjid yang berbentuk lengkungan. Karya 3, Pengaruh Portugis, terdapat pada pilar-pilar masjid. Karya 4, Pengaruh Jawa, terdapat pada atap masjid yang berbentuk joglo wantah apitan. Saya berharap dengan membuat karya ini kita dapat lebih dalam mengenal dan melestarikan bangunan cagar budaya yang ada sejak 1992, khususnya Masjid Langgar Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Izharul Haq dari Angkatan 2014. Pada pameran tugas akhir tahun ini, saya menciptakan sebuah komik strip yang menceritakan pembelajaran jarak jauh di kala pandemi COVID-19. Pembelajaran saat ini berubah menjadi online, di mana semua siswa dan juga guru harus melakukan pembelajaran dari jarak jauh. Karena itu, saya menjadikan aktivitas pembelajaran dari para guru dan juga murid menjadi sebuah komik strip, di mana terdapat sebuah fenomena dan juga kejadian-kejadian unik yang tidak terjadi di saat pembelajaran offline atau luring. Komik ini disajikan dalam bentuk digital dalam sosial media Instagram dengan nama Komik Online Offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yuda, mahasiswa pendidikan seni rupa Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2016. Pada pameran ini, saya membuat sebuah karya desain tekstil bertema motif biota laut. Karya ini dibuat sebagai bentuk merespon tren fashion yang dirilis oleh Indonesia Trend Forecasting pada tahun 2021 yang bertema spirituality. Spirituality menggambarkan sebuah perubahan pola pikir yang lebih mengarah ke nilai tradisi, nilai budaya, dan penghargaan terhadap proses kerja. Maka dari itu, saya memilih batik tulis sebagai teknik pembuatan motif biota laut pada karya desain tekstil ini sebagai salah satu nilai keunggulan yang terdapat pada karya saya. Terima kasih. Karya ini terinspirasi dari biota laut yang dijadikan inspirasi sebagai pembuatan produk fashion dengan teknik digital printing. Di mana dalam pembuatan produk fashion ini berupa mengambil tema dari Indonesia Trend Forecasting, salah satu temanya yaitu exploitation. Di mana tema exploitation ini memiliki karakteristik seperti penggunaan motif yang cenderung besar dan menggunakan warna-warna yang kontras.
Perkenalkan, nama saya Nisrina Duyarini, mahasiswi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2016 dengan nomor registrasi 2415163537. Pada pameran ini, saya akan memamerkan picture book untuk anak umur 6-12 tahun bertema pelanggaran tabu. Picture book ini bercerita tentang sebab dan akibat dari pelanggaran tabu yang biasa diucapkan secara lisan oleh orang terdekat dan dikemas menjadi cerita yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh anak-anak. Buku ini terdiri dari 2 seri, dengan seri pertama yaitu Jangan Main di Depan Pintu dan Jangan Duduk di Bantal sebagai seri kedua. Buku ini bertujuan untuk menyampaikan nasihat dengan menyampaikan maksud yang sebenarnya dari tabu yang telah ada di masyarakat, sehingga anak akan dengan mudah memahami maksud dari pelanggaran tersebut. Halo, nama saya Rifan Maulana, saya mahasiswa Prodi Pendidikan Seni Rupa Angkatan 2016. Pada pameran tugas akhir kali ini, saya meredesain buku 100 Tahun Musik Indonesia karya Denny Sakri. Buku ini dibagi ke beberapa bab, di mana tiap bab membahas satu era kejadian musik dan dinamika musik di Indonesia. Pada redesain kali ini, berupa menggunakan teknik ilustrasi sebagai media utamanya untuk menampilkan musisi yang terdapat pada buku. Berupa juga memakai fitur scan barcode yang menghubungkan ke website dokumentasi musik Indonesia yaitu iramanusantara.org agar pembaca dapat mengetahui karya musisi yang tercantum. Berupa juga menambahkan packaging, juga merchandise tambahan agar mampu menarik minat pembaca. Berupa berharap karya Berupa mampu menjadi tambahan literasi tentang sejarah perjalanan musik Indonesia dan tambahan referensi musisi kepada pembaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rashid Mahfuz dari angkatan 2014. Pada pameran tugas akhir ini, saya menciptakan sebuah karya seni rupa berupa picture book dengan judul Pendidikan Seni Ki Hajar Dewantara untuk anak-anak bangsa. Picture book ini berisi kumpulan-kumpulan ilustrasi serta pesan-pesan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai pentingnya pendidikan seni untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk remaja. Apalagi ini disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pahlawan nasional yang telah terbukti bisa mengangkat derajat pendidikan Indonesia, salah satunya melalui pendidikan seni. Format dari picture book ini yaitu portrait dengan dimensi 20x15 cm dengan teknik digital printing dan finishing yaitu teknik lipat. Semoga picture book ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk remaja di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Virgewan Singgi Maulana, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Seni Rupa Angkatan 2016. Pada pameran kali ini, saya membuat karya berupa board game atau permainan papan dengan tema menjaga lingkungan hutan. Karya ini terdiri dari board game atau permainan papan beserta kelengkapannya dan juga diikuti dengan 3 seri picture book yang menceritakan isi dari cerita permainan papan tersebut. Karya ini juga dilengkapi dengan fitur augmented reality yang dapat diakses melalui aplikasi Arti5 dengan cara men-scan setiap cover pada picture booknya. Karya ini dilatar belakangi oleh berbagai macam kerusakan atau permasalahan hutan yang sering terjadi di Indonesia. Dan karya ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Nindya Oktaviana, angkatan 2016. Penciptaan karya seni rupa yang saya buat dengan berjudul Ekspresi Optimistik Perempuan Berkulit Sawo Matang dalam Karya Sulam. Pada outerwear wanita, saya menciptakan 5 produk outerwear dengan penerapan hand embroidery letters yang ditulis tangan dan disesuaikan dengan tren terkini. Pada karya ini, saya menyampaikan pesan optimis yang didedikasikan untuk perempuan berkulit sawo matang yang mengalami permasalahan stigma terhadap warna kulit. Pada karya ini, saya ingin menunjukkan bahwa perempuan berkulit sawo matang memiliki keunikan dan karisma yang luar biasa.
Perkenalkan, nama saya Elisa Lareza. Di sini saya membuat produk penunjang fashion, yaitu cloth dan pouch dengan menggunakan teknik ecoprint. Pada pengaplikasian cloth dan pouch, bahan yang digunakan adalah kain katun enoven dan menggunakan limbah daun tanaman hias sebagai motif dengan teknik ecoprint, serta menambahkan teknik pewarnaan alam pada produk cloth dan pouch yang bertujuan untuk memberikan nuansa warna pada produk. Karya ecoprint ini dibuat untuk memberikan salah satu alternatif produk kria serta membuka potensi karya seni dengan material lokal yang mudah dicari dan aman bagi masyarakat. Perkenalkan, nama saya Vita Rambe. Pada penciptaan karya seni rupa, saya membuat kalimat motivasi pada kreasi sulaman sarung bantal sofa. Berupa membuat sulaman tulisan tipografi di atas permukaan sarung bantal dengan berisikan tulisan kalimat motivasi pada setiap sarung bantal. Rupa berharap melalui karya seni rupa yang Rupa buat dapat menjadi motivasi bagi setiap orang yang melihatnya. Halo, nama saya Lara Tusyada dari Angkatan 2016, Prodi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta. Penciptaan karya rupa dengan judul Simpul Makram dari Serat Agel sebagai karya wall hanging. Saya membuat 3 karya dengan bentuk yang terinspirasi dari tanaman hias. Karya pertama berjudul Kamel yang terinspirasi dari bunga kamelia. Pada karya kedua berjudul Leaf with Note yang terinspirasi dari daun. Pada karya ketiga berjudul Steak yang terinspirasi dari pohon cemara udang. Tujuan dari penciptaan karya ini untuk mengenalkan makram wall hanging menggunakan serat alam serta menginspirasi bentuk-bentuk alternatif dari makram wall hanging. Perkenalkan, nama saya Nika Bustiana Manak, mahasiswi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2016, dengan nomor induk mahasiswa 2415161468. Dalam pameran ini, saya membuat karya-karya dengan teknik sunprint. Saya membuat 4 karya outerwear dengan berbagai model dan motif yang berbeda. Motif sunprint yang saya gunakan adalah motif tumbuhan paku. Tumbuhan paku merupakan salah satu tumbuhan tropis yang tumbuh di Indonesia dan memiliki struktur bentuk daun yang indah dan unik. Berupa menggunakan paku pakis pedang, paku tanduk rusa, pakis kancing, dan pakis ladyfern. Semoga karya Rupa dapat lebih berkembang lagi dan juga dapat memberikan motivasi kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurama Amalia, mahasiswi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2016. Dalam pameran ini saya membuat karya kria anyaman yang terinspirasi dari permasalahan limbah, khususnya limbah kabel, yang mana masih kurang dalam pendaur ulangannya. Karya yang saya buat yaitu berjudul Kreasi Anyaman dengan media limbah kabel sebagai dekorasi ruang tamu. Karya yang saya buat terdiri dari 3 karya, yang mana masing-masing karya tersebut dibuat dengan media limbah kabel dengan bentuk-bentuk visualisasinya bentuk geometris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Farhatul Janah, mahasiswi Pendidikan Seni Rupa Angkatan 2016. Penciptaan seni rupa yang saya buat berjudul wall hanging dengan teknik makram dan ikat celup. Saya menciptakan 3 karya wall hanging yang menampilkan visual geometris dan organis. Karya saya bertujuan untuk menghasilkan dekorasi rumah berlabel EcoCraft dengan visual yang lebih kontemporer. Teknik yang digunakan adalah makram dan ikat celup dengan pewarnaan dari zat pewarna alam indigo untuk warna biru dan zat pewarna alam sabut kelapa untuk warna abu-abu.
Halo, perkenalkan, nama saya Ahmad Sultoni, program studi pendidikan seni rupa dengan nomor registrasi 2415140399. Di dalam kajian seminar penciptaan karya tugas akhir saya mengangkat judul Petualangan Pendakian Gunung dalam karya seni Cukil dengan judul Lifestyle My Experience. Jadi dalam kajian ini saya menyikapi tentang fenomena pendakian gunung yang berkembang di masyarakat, bagaimana eksistensi pendakian gunung telah mengintervensi esensi dari pendakian gunung itu sendiri. Namun, apapun terlepas dari tujuan yang berkembang, mendaki gunung tetap memiliki implikasi yang positif bagaimana sensualitas dan terapi refleksinya akan tetap menjadi bekal intuisi dalam menjalani kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Reksa Ramadan. Pada pameran kali ini saya menampilkan karya instalasi dengan media bidang kain berukuran 3x1 meter yang digantung dan rumput sintetis berukuran diameter 1 meter sebagai alas. Visual yang diciptakan pada karya ini menggunakan teknik stensil dengan eksplorasi medium lampu ultraviolet dan video mapping. Karya ini menampilkan panorama cerita dari aktivitas bermain sepak bola masa kecil dengan momen-momen unik serta suasana jalanan sebagai tempat mereka bermain. Pada bidang kain menampilkan pula visual anak-anak yang sedang berpose layaknya sebuah tim atau kelompok bermain yang hanya dapat dilihat menggunakan pancaran sinar ultraviolet. Selain itu, pada bagian alas ruang instalasi terdapat media rumput sintetis yang diproyeksikan video mapping. Visual ini menampilkan screen recording thought maps pada permainan virtual game PlayStation. Karya ini diciptakan sebagai media refleksi atas ruang dan waktu bagi audiens untuk masuk dan merasakan serta bernostalgia akan permainan sepak bola pada masa kecil dan hubungannya dengan alternatif virtual games yang berkembang pada masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Burhanuddin. Pada pameran kali ini saya menampilkan karya instalasi dengan media bidang kain dan font objek variabel dimensional. Visual yang diciptakan pada karya ini menggunakan teknik cetak saring. Karya ini menampilkan figur-figur masyarakat yang beraktivitas dan terkena dampak polusi industri. Karya pada kain dicetak menggunakan teknik cetak saring, menjelaskan suasana dramatis dan kilas balik. Ada dua macam kain yang melingkar. Kain putih menggambarkan keadaan lingkungan yang ideal. Kain hitam menggambarkan kondisi sebenarnya yang terjadi. Pada bagian bawah terdapat pohon lidah mertua, di mana pohon ini menggambarkan sebuah harapan kecil masyarakat untuk tetap bertahan di tengah aktivitas industri. Kemudian ada kursi kosong yang dilapisi kain putih, merupakan tempat untuk mereka-mereka yang ingin tahu bagaimana kondisi di wilayah industri tersebut. Karya ini diciptakan sebagai media refleksi bagi audiens untuk masuk dan merasakan bagaimana kondisi lingkungan di masyarakat yang penuh sesak dengan polusi udara akibat aktivitas industri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus Faisal Arfi. Pada pameran kali ini, saya menampilkan karya series seni lukis 2 buah dengan bermedia bidang potongan kayu yang masing-masing berukuran 1 meter x 500 cm yang ditempelkan pada dinding tembok yang berwarna hitam. Visual yang diciptakan pada karya ini menggunakan teknik seni lukis dengan menggunakan bahan cat semprot dan cat akrilik dan bermediakan potongan kayu yang dibentuk mengikuti objek visual. Karya ini menampilkan visual objek-objek yang merepresentasikan lirik lagu dari grup band Blur yang berjudul Coffee and TV. Visual yang ditampilkan berupa menggunakan gaya pribadi berupa dan hasil dari eksplorasi karya-karya seminar yang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Saputra. Pada pameran kali ini saya menampilkan karya seni lukis di atas kanvas dengan ukuran 180 x 230 cm. Karya yang saya buat berjudul Tiger versus Everybody. Dalam karya ini, perupa berupaya menampilkan ironi tersebut. Dalam visual karya yang serupa, namun dengan kemasan seni lukis di atas kanvas. Pada karya ini, perupa mencoba mempresentasikan sikap satwa terhadap tindakan manusia yang seringkali mengganggu ekosistem satwa dan mengancam kelestarian hidup satwa. Karya ini diharapkan menjadi media reflektif bagi masyarakat untuk senantiasa menjaga kelestarian hidup makhluk lainnya dengan tetap menjaga baik hutan dan ekosistem tanpa intervensi yang mengganggu bahkan demi kepentingan sepihak. Saya Imani Clarasati. Pada pameran tugas akhir ini, karya yang saya hadirkan adalah seni instalasi.
Karya ini merepresentasikan perasaan perempuan yang sedang jatuh cinta. Figur perempuan dibuat dengan menggunakan teknik lukis dengan cat akrilik di atas lembar plastik transparan. Objek-objek lain yang dihadirkan dibuat dengan mentreatment benda-benda ready-made. Pada karya instalasi ini, saya mengajak partisipator perempuan dengan menghadirkan karya puisi cinta mereka. Karya puisi ini ditulis di atas kertas origami menjadi bentuk burung. Origami burung merepresentasikan sebuah harapan. Karya ini sekaligus menjadi wadah bagi kaum perempuan dalam menyampaikan perasaan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia Kusumandaru, angkatan 2016. Penciptaan karya seni rupa yang berupa bulat berjudul Be Yourself Barbie. Karya ini berukuran 300 x 250 cm pada karya pertama, kemudian pada karya kedua berukuran 60 x 80 cm. Karya yang berupa bulat merupakan karya mix media, yakni menggunakan akrilik, charcoal, paper clay, gold leaf, dan kertas di atas multiplex. Karya ini merupakan bentuk dari media berupa dalam mengkritisi Barbie dan standar kecantikannya yang mendoktrin anak-anak perempuan bahwa cantik adalah perempuan yang memiliki paras seperti Barbie. Halo, saya Syifa Alina Widiani, angkatan 2014 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Pada pameran kali ini, saya akan menampilkan 3 buah karya yang bertemakan sibling relationship atau hubungan saudara kandung. Terdapat teknik utama yang saya gunakan dalam lukisan ini, yaitu embossing dan kolase. Lukisan ini merupakan rangkaian series yang terdiri dari 3 karya. Karya pertama berjudul Firstborn Child dengan dimensi 90 x 120 cm. Karya kedua berjudul Secondborn Child dengan dimensi yang sama. Dan karya ketiga berjudul I Meow You berukuran 80 x 90 cm. Untuk melihat karya ini lebih lanjut, silahkan kunjungi website artstep.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirta Pandityo Azuri. Pada pameran ini saya membuat karya instalasi dengan media resin dan found object. Karya ini menceritakan tentang kegiatan remaja sebagai makhluk yang konsumtif. Pada karya instalasi terdapat sebuah meja dengan warna kain yang berbeda. Pada kain hitam terdapat makanan tiruan dan objek-objek yang mewakilkan kegiatan konsumtif dan konsumerisme. Pada kain putih terdapat juga objek-objek dan makanan yang sederhana mewakili kesederhanaan. Objek-objek tersebut merupakan found object yang berupa dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan konsumtif menjadikan remaja sebagai konsumen daripada produsen brand-brand raksasa. Barang-barang yang telah dibeli hanya sebagai status sosial dan gengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Fitrianto. Dalam pameran kali ini saya menampilkan 3 buah karya seni cukil kayu dengan tema representasi pengalaman touring Vespa. Karya saya berukuran A0 atau 84 x 120 cm. Karya pertama berjudul Sunset in Trouble. Dalam karya ini menampilkan perjuangan yang dilalui para skuteris dalam setiap perjalanannya. Karya kedua berjudul Solidarity My Blood, menampilkan objek yang mewakili kebebasan sebagai seorang pengendara Vespa dengan tambahan berbagai macam objek dalam kegiatan positif lainnya. Karya 3 berjudul Trouble is Friend, menampilkan objek gambaran bagaimana permasalahan yang timbul akan diselesaikan secara bekerja sama, serta pengorbanan yang besar bagi sesama skuteris juga sangat ditonjolkan dalam karya ini.
wabarakatuh.